Oke, Kang. Sok, mangga dilanjut. Ya udah, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Putri Nur Latifah, kelas 12 IPA 4 dari SMAN 1 Banjaran. Di sini saya selaku divisi kaderisasi akan sharing-sharing sedikit ya tentang divisi kaderisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang divisi kaderisasi dulu. Kaderisasi merupakan wadah pemroses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan menanamkan nilai-nilai tertentu hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh yang dilakukan para kader organisasi dalam mewujudkan visi misi HIROS Kabupaten Bandung yang terstruktur dan terorganisir. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyain aja di tengah-tengah ya, nggak apa-apa. Jadi kaderisasi HIROS tuh buat ngebentuk apa sih kader-kader orang-orang gitu, kayak sifat-sifatnya gitu, terus bertanggung jawab untuk mengordinasikan sekaligus penanggung jawab kumpul gitu. Nah, saya di sini akan menjelaskan juga job desk kaderisasi. Yang pertama, pendekatan terhadap setiap anggota HIROS. Yang kedua, menyelenggarakan latihan dasar pemimpinan dari, oleh, dan untuk keanggotaan HIROS. Yang ketiga, membuka kegiatan sharing untuk setiap anggota HIROS. Yang keempat, mengevaluasi setiap anggota HIROS. Nah, di sini ada juga proker divisi kaderisasi ya. Yang pertama, open recruitment. Itu udah pasti ya, udah pasti bakal ada dan itu ditanggung jawabnya oleh kaderisasi. Yang kedua, masa ta'aruf HIROS. Yang ketiga, tilawah bersama. Tapi tilawah bersama ini nggak sampai beres ya. Terus yang keempat, yang itu tadi mengordinasikan sekaligus menanggung jawab kumpul rutin. Yang kelima, menanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas kinerja divisi lain. Nah, di sini saya akan sharing tentang suka dan duka menjadi divisi kaderisasi. Sukanya menjadi lebih taat aturan, banyak teman, terus terjalinnya silaturahmi, menjadi diri yang lebih tegas juga ya, karena dengan berorganisasi pastinya akan menjadikan diri yang lebih tegas, apalagi kalau menjabat dalam divisi-divisi atau organisasi struktur gitu. Dukanya, rekan timnya kurang ya waktu itu teh. Terus kurangnya komunikasi juga, pada sibuk juga, jadinya ya gitu kaderisasinya banyak proker yang nggak kecapai, terus juga banyak yang kaderisasi nggak bisa ngejalanin tugasnya sebagai kaderisasi gitu, jadi ya gitu. Terus di sini ada pesan buat kalian kalau keterima jadi divisi kaderisasi ya. Pesannya harus nguatin kerjasama ya, ini kerja sama tim. Terus gak boleh sampai miskom, harus tetap komunikasi kalau ada apa-apa. Komunikasi penting banget buat ngejalanin semuanya. Terus
pahamin lagi tugas-tugas kaderisasi sebaik mungkin karena angkatan teteh kaderisasinya tuh eh, ada yang nggak begitu paham tentang tugas kaderisasi ya termasuk teteh gitu. Jadinya ya nggak bisa kecapai. Ada yang proker nggak bisa kecapai, ada yang tugas nggak bisa terlaksanakan, nggak berjalan semestinya gitu. Oh iya, eh, perkenalan dulu satu-satu. Kan ini belum kenal ya. Coba dari mana sama dari sekolah mana? Oh iya nih, Teteh juga mau ngenalin ya anggota-anggota divisi kaderisasi yang sebelumnya. Ada Teteh, Putri Nur Latifah, terus ada Royan, terus ada Teteh juga sebenarnya kurang begitu kenal karena pasif, jujur aja ya, saya pasif di ROS karena nggak bisa ngebagi waktu gitu. Terus sempat ganti nomor juga dan miskom sama grup kaderisasi berapa bulan ya? 6 bulan mungkin. Ya, 6 bulan sampai sekarang. Eh, Boleh kenalin diri satu-satu gak? Asri boleh kenalin diri, Gina juga, Hasna, Sarah boleh kenalin dirinya. Nyantai aja, nggak usah terlalu kaku atau gimana. Bagi-bagi pengalaman aja. Boleh dari siapa dulu? Gina dulu boleh. Asri dulu boleh. Kan ini mah sharing ya, jadi gak usah takut, sok aja gitu kenalin diri. Mau nanya apa? Oh iya, sok nggak apa-apa. Tapi yang lain ngomong ya. Langsung aja ini teh. Ya boleh. Iya, ya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Nur Hanifah dari SMK Negeri 1 Katapang. Mau nanya teh, seandainya kalau misalkan proker kaderisasi itu nggak berjalan, apa ada evaluasi, apa gimana gitu? Iya, ada evaluasi buat kedepannya. Kejadian yang proker yang nggak bisa dijalankan bakal dijadikan evaluasi buat kedepannya juga, terutama di angkatan kalian ya.
ada juga yang tugas tugas kaderisasi yang nggak kejadiin proker, pokoknya gara-gara kelalaian harus dijadiin evaluasi buat kalian juga, buat kalau ada yang kepilih jadi divisi kaderisasi untuk kedepannya. Ada yang mau nanya lagi kah? Ngobrol aja ini mas, sharing. Bebas mau tanya apa aja. Oh iya, ini ada Teh Gina ya dari angkatan 1. Mangga Teh Gina, dipersilakan untuk memperkenalkan. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal semuanya. Teteh dari angkatan 1 ya, kenalin Teh Gina Zakia Halimah. Di angkatan pertama juga Teteh jadi kaderisasi. Benar sih kata Teh Putri tadi, apa ya, kalau kita itu harus jangan sampai miskomunikasi. Karena apa ya, komunikasi itu sangat penting gitu. Apalagi kan ini sebuah organisasi. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus ada komunikasi gitu. Waktu sharing aja ini mah ya. Waktu angkatan Teh juga sama sih kayak angkatan Teh Putri gitu. Apa ya? Kita itu kurang komunikasi, jadi kerja kerja timnya itu kurang maksimal gitu. Yang terpenting sih dari sebuah organisasi itu komunikasi, kerja sama tim. Jadi jangan sampai kalian nanti udah ngejabat jadi divisi apa atau pengurus apa, kalian itu apa ya, gak deket gitu. Usahain kalian itu bisa kenal satu sama lain, jadi gak ada canggung-canggung gitu. Mungkin segitu ya dari Teteh. Makasih. Ya, terima kasih banyak Teh Gina udah sharing pengalamannya di angkatan 1. Ada lagi yang mau bertanya atau gimana? Oh iya, mau sharing juga ya ini. Mau nanya ke Teh Gina, nggak apa-apa ini Teh. Iya, Eh, Teh Gina mau nanya ya ini mah. Kita sharing-sharing aja. Selama pandemi ini, kan Teteh juga pasti berorganisasi gitu ya di yang lainnya. Nah, selama pandemi ini, susah gak sih ngelaksanain kegiatan-kegiatannya, kegiatan organisasinya atau gimana gitu, kehalang COVID atau gimana, perizinan. oh oke. Kan Teteh juga ikut organisasi sosial ya, semesta berbagi. Nah, kalau kan apalagi COVID gini, banyak orang yang harus kita bantu. Jadi untuk organisasi ini alhamdulillah masih berjalan. Dan untuk rapatnya juga kita tetap jalan sih. Jadi nggak begitu apa ya, nggak begitu loss lah gitu. Kalau misalnya masalah perizinan, paling humas ya. Teteh nggak di bagian humas, tapi alhamdulillah sejauh ini perizinan diperbolehkan asalkan dengan syarat itu, kayak kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, yang kayak gitu sih protokol kesehatannya.
Nah, tapi untuk Teteh sendiri ya, Teteh kan kuliah juga, jadi ngebagi waktunya itu harus benar-benar memanagenya, benar-benar kita itu pintar gitu. Kita harus bikin skala prioritas juga, mana yang lebih penting buat kita gitu. Tapi alhamdulillah selama pandemi ini Teteh juga bisa ngejalanin organisasi gitu. Gimana, Put? Ada masih Oh, udah paham? alhamdulillah. Masih paham ya. Terus masih ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa teh. Bisa nggak apa-apa. Eh, pengen tahu juga kan dulu teh ada roadshow gitu ke sekolah-sekolah. Nah, Ya, tugas tugas kaderisasi waktu angkatan TTT gimana aja sih, misalnya ngapain aja gitu, buat informasi juga buat angkatan selanjutnya. nah kan tujuan roadshow sendiri mengenalin heroes ke halayak ramai gitu, terutama di sekolah-sekolah yang ada rohisnya. Mungkin kalau kaderisasi sendiri dalam pelaksanaannya kan nanti tuh nggak terpacu gitu ya. Kan kalau misalnya acara roadshow ini kita itu bisa di bagian apa gitu. Kayak Teteh pernah waktu di roadshow jadi bendahara gitu. Jadi nanti pas ada acara roadshow ini kita nggak terpaku sama divisi kita, tapi kita juga bisa jadi divisi lain gitu. Tapi untuk tugas kaderisasinya mungkin kayak kan divisi kaderisasi itu menciptakan anggotanya memiliki jiwa yang pemimpin atau enggak emosi terkontrol sama kreativitas. Mungkin di situ kita itu kayak mendorong anggota-anggota lain untuk bekerja dengan maksimal lah kayak gitu. Oh iya iya. Terus teh proker-proker teteh waktu itu ada apa aja ya? Kegiatan-kegiatannya gitu yang Hmm, kalau kegiatannya ya sama ya mungkin yang udah disebutin tadi, open recruitment, pembinaan, masta nanti mungkin ya. Nah kalau oh iya. misalnya acara-acara yang lain sih paling yang divisi teh cuma kayak yang udah disebutin Putri tadi. Cuma buat informasi ke anggota ini yang baru, kita itu biasanya kalau Ramadan suka ada pembagian takjil gratis kayak gitu. Terus iftar lah ya. Terus roadshow kan tadi sama lagi ya. Paling kayak gitu sih. Eh, terus teh waktu angkatan teteh divisi kaderisasi paling berkaitan sama divisi apa ya? Mungkin langsung berkaitan kan ke koor ahwat, karena kan kita itu mengembangin karakter setiap anggotanya gitu. Jadi kita tuh harus tahu setiap anggota itu mempunyai karakter kayak gimana, jadi nanti kita tahu apa masalah yang akan dihadapi dan tahu bagaimana solusi yang akan kita lakuin gitu. Jadi paling saling kerjasama sama koor ahwat, kan koor ahwat juga jadi jadi tahu gitu apa masalah-masalah setiap anggotanya kayak gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Teh Gina udah sharing ke kita tentang pengalamannya di angkatan 1. Ada Ya, yang mau bertanya? Aku mau teh boleh? Boleh, boleh. Silahkan. Untuk kaderisasi ini, tugas apa yang paling diutamakan? Tugas yang paling diutamakan di kaderisasi sih mengontrol sama membangun
sikap anggota hero semuanya gitu menjadi kayak misalnya ngebangun sifat kepemimpinan, kreativitas yang tadi kata Teh Gina ke semua anggota, bukan anggota divisi kaderisasi aja, tapi anggota hero semuanya itu tugas utama kaderisasi. Terus tanggung jawab juga buat ngontrol, ngestabilin divisi-divisi lain gitu. Jadi kalian harus bisa ngelaksanain tugas itu ya, jangan sampai kayak angkatan teteh nggak terlaksana gara-gara nggak ada komunikasi dan pada sibuk gitu. Susah jadinya. Ada yang mau nanya lagi, Kak? Santai aja, ini masuk nanya-nanya apapun. Nggak ada yang mau nanya lagi? Terus pokoknya kalian jangan sampai kayak angkatan aku ya ini. Jangan sampai banget itu miskom. Pokoknya ditekankan lagi ya, harus komunikasi sama anggota divisi kaderisasi lainnya. Nanti kalau kalian udah jadi divisi kaderisasi, harus banget itu mah komunikasi terus jalin jalin silaturahmi yang baik gitu. Jangan sampai kenalnya cuma lewat WhatsApp doang, akhirnya jadi canggung dan gak bisa ngelaksanain tugas-tugasnya dengan baik karena kan ngelaksanain tugas Maya harus pakai kerja sama, terus harus pakai feeling juga yang bertautan gitu, harus sehati gitu. Kalau nggak gitu nggak akan bisa, bakal susah. Pokoknya jangan sampai kalian ngulangin kesalahan di angkatan 2 ya. Prokernya harus nggak usah yang bagus-bagus tapi harus nyambung sama tugasnya. Terus harus berusaha ya untuk memenuhi proker itu. Tugas utamanya juga harus terlaksana ya, harus diingat-ingat. Pokoknya kalian kalau jadi divisi kaderisasi harus paham banget gitu kaderisasi teh ngapain. Kalau bisa mah ya sambil searching-searching gitu, nggak apa-apa buat eh buat kedepannya. Itu juga kan buat kiros juga ya, nggak apa-apa sambil searching-searching gitu. Kaderisasi teh harus apa-apa-apa gitu. Harapan aku semoga jangan keulang divisi kaderisasi di angkatan aku sama di angkatan kalian. Pokoknya harapan aku mah itu aja sih. Semoga kalian gak miskom ya. Semoga kalian senang berkomunikasi satu sama lain. Jangan pernah ada yang miskom. Pokoknya kalau ganti nomor, DM aja IG-nya gitu. Suruh masukin lagi ke grup atau gimana. Pokoknya itu penting banget. Biar Heroes ke depannya lebih maju lagi ya. Bisa lebih berkembang gitu. Karena Heroes bisa berkembang harus dengan dukungan semua anggotanya ya, gak bisa cuma pengurusnya doang. Harus kerja sama antara pengurus sama anggota-anggotanya, divisi-divisinya gitu.
Oh iya, terus eh Afan teh mau nanya lagi ke Teh Gina, harap boleh ngasih gak Teh harapan Teteh gitu untuk divisi kaderisasi untuk kedepannya? Boleh, boleh. Harapan Teteh, ya yang penting kalian itu jagalah komunikasinya. Terus, ya benar itu tadi kata Teh Putri, jangan apa ya, jangan terpacu bikin proker yang gimana-gimana, tapi terpacu gimana kalian bisa maksimal dalam satu proker gitu aja. Yang terpenting kan kita ngelaksanain prokernya ya, bukan sebagus apa kita buat prokernya. Yang terpenting kalian itu jaga kerjasamanya. Sekarang jangan apa ya, canggung-canggung lah gitu. Kalau misalnya canggung kan ada apa-apa jadi susah gitu. Jadi sekarang itu kan kita ada di organisasi nih. Yang terpenting gimana cara kita supaya bisa apa ya, bisa bisa saling dekat gitu, saling kenal satu sama lain, jadi nggak ada kata canggung lagi. Ini harapan Teteh, semoga kalian bisa menjalankan amanah jadi pengurus ini dengan baik gitu. Jangan sampai ya apa ya, kejadian-kejadian angkatan-angkatan sebelumnya itu terjadi lagi. Semangat semuanya. Nah, iya, jangan sampai kejadian sebelumnya terjadi lagi ya di angkatan kalian. Pokoknya mah kan udah dikasih tahu juga ya kesalahan-kesalahan angkatan sebelumnya kayak gimana. Terus udah juga dikasih evaluasi buat kalian. Jangan sampai keulang lagi. Terus kalian harus bisa banget nge-manage waktu sama sekolah kalian. Apalagi yang di sekolahnya ikut organisasi juga ya, banyak bakal susah gitu kalau kumpul-kumpul gitu. Tapi kalau susah kumpul, komunikasi aja lewat WhatsApp gitu atau apa. Pokoknya harus banget komunikasi. Ini mah ditegaskan banget. Komunikasi penting banget. Kalau nggak komunikasi soalnya hancur banget, susah. Nggak bisa ngejalanin tugas-tugas. Jangan hilang ya. Kalau ada apa-apa bilang aja ke rekan satu tim atau apa gitu. Oh iya Teh, mau nanya ya Teh. Mau nanya lagi, maaf ini mah banyak nanya. Eh, Mas Iya, Tah nggak di apa-apa. angkatan Mas Tah di angkatan Teteh kayak gimana sih? Ada apa aja gitu atau kegiatannya gimana, rame enggak atau ada kejadian apa yang misalnya kejadian yang tak terduga gitu? Boleh di-share Teh? Oh, boleh, boleh. Kalau nggak salah waktu itu kan masa di tahun Teteh ada nginep gitu ya, nginep di Masjid Al-Fatu. Jadi kita itu di kegiatan masa dikasih materi-materi sama ada games gitulah supaya kita tuh tahu ya lebih dalam tentang heroes. Terus kita juga bisa saling kenal mengenal. Nah, games ini juga kan banyak ya, kayak games buat kekompakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya masa di tahun Teta itu lebih ke apa ya, ke pengukuhan diri gitu. Gimana kita saling mengenal, kita dapat materi atau ilmu yang baru kayak gitu. Sama kita bisa have fun di game. Kalau misalnya kendala, mungkin apa ya, eh, kan waktu itu ada teman teteh gitu ya, yang ada urusan gitu mendadak, jadi apa tenaga kerjanya yang ada di situ jadi kurang gitu. Jadi kan kita harus gimana ini caranya supaya acaranya tetap berjalan meski orang yang ada di situ sedikit gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu dengan ya memanfaatkan apa orang-orang yang ada di situ gitu sebaiknya. Kayak gitu sih mungkin. Oh,
Makasih banyak ya, Teh. Iya, aku juga ngerasa Mastah tuh rame banget. Bener-bener rame. Gak apa-apa ya, ini mah sharing aja. Kalian juga gak ada Ya, yang mau nanya. iya, tanya aja. Berarti Iya, kalian padahal apa ya? Kalian nanti se apa? Se biar kalian tahu gitu lebih jauh kaderisasi itu kayak gimana gitu. gak usah malu juga kan ini mah sharing ya. Jadi sok aja tanyain apapun itu. Gak formal juga, ini mah namanya juga sharing. Kalau ada yang mau nanya, di chat dulu, bilang mau nanya, terus nanti baru tanya pakai ngomong ya nanyanya. Jadi di sini aku mau share juga ya pengalaman aku ikut Mastah. Seru banget kan. Jujur aja aku sebelumnya nggak pernah ya ikut organisasi di luar sekolah gitu. Ini teh berawal dari waktu itu Heroes ngadain ngadain apa ya, Sanlat Milenial kalau nggak salah. Iya bener ya kan Teh? Heroes teh ngadain Sanlat Milenial. Terus aku ikutan sama Heroes sama Rohis di sekolah. Terus ternyata seru, banyak manfaat juga, banyak ilmu juga. Pokoknya jadi lebih banyak teman yang soleh yang bisa ngingetin kita gitu tentang agama. Terus lebih banyak ilmu juga tentang agama pastinya. Eh juga teman-teman yang seru, terus teteh-teteh Heroes yang ramah, baik, gitulah. Terus kebetulan juga Heroes oprek tuh kan. Jadi aku ikut aja karena aku juga pengen cari pengalaman ya berorganisasi di luar sekolah. Tapi ternyata aku nggak bisa bagi waktu, dan yang itu kayak miskom. Jadi tapi walau gitu ya, eh, masih tetap dapat manfaat dari Heroes. Jadi kalian jangan nyesel ya masuk Heroes, karena Heroes itu sangat bermanfaat pokoknya sebagai wadah organisasi. Walaupun misalnya kalian nanti tugas-tugasnya ada yang nggak kecapai, tapi insya Allah kecapai lah ya. Walaupun gitu kalian pasti bakal dapat ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran gitu untuk di kehidupan kalian. Waktu itu juga seru banget kan ya. Apalagi aku baru pertama kali apa sih, organisasi di luar gitu, jadi pengalaman baru banget, kayak main games, ada panahan juga ya, seru banget pokoknya panahan, kerjasama sama Al-Fatih Archery itu kalau nggak salah. Terus ada sharing session juga waktu itu. Rame banget waktu itu mah, waktu sebelum COVID. Ya gimana tuh ya COVID-nya, semoga cepat menghilang aja. Semoga cepat menghilang biar bisa kumpul rame-rame. Karena sharing yang waktu itu rame banget, ngebulet gitu ngumpul, terus ditanya satu-satu, ketawa-ketawa gitu. Gak kayak gini. Mungkin kaliannya ada yang lagi acara juga kan kalau kayak gini. Pokoknya seru banget. Ada ilmu juga, kajian dari Ustadz Slamet Nuranom, terus dari banyak pokoknya mah ya. Seru-seru pokoknya mah. Terus tidur bareng, seru banget. Pokoknya Mastah aku bener-bener seru banget. Aku berharap nanti Mastah yang diurus sama kalian juga bakal jadi seru banget. Dan pastinya memberikan memberikan ilmu juga ya dan manfaat bagi anggota Mastahnya.
Ya gitu. Pokoknya mah. Boleh? Sok mau nanya apa? Gini Teh, teteh gitu ya, yang dari Hero 1 sama tingkat yang pertama sama yang kedua, pernah nggak sih ada rasa gitu pengen keluar dari Heroes yang gara-gara tadi teteh sebutin karena komunikasi gitu kan, yang kayak gitulah pokoknya. Pernah nggak sih ada rasa pengen keluar gitu? Karena capek mungkin? Oke, Teh Gina dulu gimana? Boleh gak Teh? Boleh, boleh. Iya. Kalau misalnya keluar, eh, pernah sih waktu awal-awal. Kenapa? Karena takutnya tuh nggak bisa manage waktu, tapi apa ya, teman teteh gitu ya, di Heroes juga nguatin lagi gitu. Ingatin niat kita awal masuk Heroes itu apa, katanya gitu. Kalau misalnya kita benar niatnya karena Allah, capek, lelah kayak gitu kan, gak usah lah itu mah. Jadi kan kita niatnya karena Allah, ya udah lelahnya jadi lilah aja gitu. Oh iya, udah segitu aja Teh. Ya paling apa ya, kalau misalnya kita pokoknya harus ada yang nguatin gitu. Soalnya kan kalau Diingetin misalnya gitu kan. kita ya diingatin gitu. Udah aja sih kayaknya. Oke, makasih Teh. Ya, Nah, terus aku juga pernah ya ada berpikir buat keluar karena aku pernah mikir apa sih cuma cuma numpang diem doang di grup gitu. Sama kan tugas kaderisasi juga ada yang nggak kecapai gitu. Terus sempat ya mikir mau keluar karena nggak kecapai itu. Terus nggak bisa ngebagi waktu. Jadi malu aja gitu pengen pengen keluar malu sama Heroes gara-gara nggak bisa ngebagi waktu terus proker gak kecapai gitu tapi nggak jadi karena walaupun proker gak kecapai gitu ya jadi malah ngebantuin divisi media gitu buat share konten ke SW atau SG gitu. Jadi walaupun nanti kalau misalnya kalian ya ada yang putus asa, oke bentar ya. Kalau kalian ada yang putus asa gitu misalkan gara-gara apa gitu ada masalah, terus punya keinginan buat keluar ya, iya betul kata Teh Gina tadi, ingetin lagi niat awal kalian masuk Heroes buat apa sih gitu. Kalau misalnya kan buat belajar bareng-bareng gitu, buat cari pengalaman, nanti kalian pasti nggak akan sampai keluar beneran gitu kalau mikir niat awal. Terus bantu aja divisi yang lain gitu. Kalau nggak bisa ngejalanin proker sendiri, nggak apa-apa, tapi usahain ya, jalanin dulu. Usahain tujuan utama kaderisasi terlaksanakan dulu, baru bantu divisi yang lain gitu, kayak share di SW atau SG gitu. Nah iya betul kata Kang Gilang ya, Angkatan 3 harus ngebulatin tekad buat ngebantu dakwah di Kabupaten Bandung. Nah terus kaderisasi harus bisa ngebuat Heroes Kaban lebih maju lagi ya, lebih baik lagi, karena itu tugas utama kaderisasi buat ngebentuk sifat-sifat anggota-anggotanya ya. Silahkan Asri sama Sri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Maulida dari SMA KP1 Ciparai. Afwan teh sebelumnya, kalau misalkan berisik, Ya, izin nggak apa-apa. bercerita, pengalaman menarik apa yang dapat setelah Teteh menjadi divisi kaderisasi. Terima kasih, Teh. Oke, pengalaman menarik ya. Kalau bagi aku, pengalaman menarik saat berada di divisi kaderisasi sih, yaitu karena aku juga baru banget ya dapet divisi kaderisasi, pengen nyoba juga, jadi pengalamannya teh tahu hal yang baru lagi. Oh, ternyata di organisasi teh ada yang kayak gini gitu. Ada yang tugasnya teh buat ngebangun sifat anggota lain. Pokoknya tahu yang baru-baru gitu. Pengalaman berharganya teh sama dapat temen juga yang harusnya sih bisa diajak kerja sama kalau ada komunikasi. Pokoknya berharga banget di divisi kaderisasi. Karena tapi tanggung jawabnya lumayan gede juga ya divisi kaderisasi. Karena kan harus bisa ngebentuk karakter gitu, karakter anggota-anggotanya. Maaf ya kalau kurang puas gitu sama jawabannya, karena teteh juga eh, susah gitu. Nah iya tuh betul kata Kang Gilang, tuh pesan dari Kang Gilang. Noted ya pesan Kang Gilang. Eh, Teh Gina juga ngasih tahu pengalaman berharga di saat di divisi kaderisasi. Mungkin dari Teteh nggak begitu banyak ya, tapi yang menarik itu Teteh bisa nemuin berbagai macam karakter yang berbeda dan maaf, gimana caranya kita itu bisa apa ya, bisa menyesuaikan di lingkungan juga gitu kan. Soalnya waktu itu Teteh juga baru pertama kali ya apa namanya teh jadi di divisi kaderisasi. Jadi Teteh itu harus menyesuaikan juga gimana sih jadi kaderisasi yang baik itu gimana gitu. Paling ya kayak gitu. Maaf ya. Ya emang gitu sih. Emang gitu ya hal menariknya teh, kan kita teh membantu anggota, membentuk si apa sih kepribadian, bukan kepribadian ya, apa ya, pokoknya itu aja lah, ngebentuk sikap semua anggota. Jadi kita teh harus tahu dulu eh, sifat-sifat anggota kayak gimana, terus harus nyesuaiin baiknya gimana gitu. Mungkin segitu aja ya, maaf kalau kurang puas sama jawabannya, karena ya itu Iya maaf. tadi. Ya maaf. Oh, Karena ya itu tadi kurang komunikasi, jadi nggak bisa ngelaksanain tugas kaderisasi dengan baik. Semoga ini mah, semoga aja di angkatan kalian nggak terulang lagi kesalahan-kesalahan dari angkatan sebelumnya ya. Semangat kalian semua, pasti bisa, sok kalian mah, asalkan komunikasi. Oke, kalau sesi sharing udah aja sampai di sini. Makasih banyak buat semuanya, buat kelompok 3. Boleh boleh langsung keluar aja dari break room, langsung ke room utama lagi aja yang tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.